Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Blue Apple bersama saya Fadli dan rekan saya Dani. Dalam episode kali ini kita akan menyambung video kita yang terdahulu di mana kita membahas tentang genre-genre apa aja sih yang ada di permusikan metal. Musik metal ya. Sampai saat ini, dan kemarin kita sudah membahas apa aja. Di video yang pertama sih sebenarnya baru dua ya, yaitu heavy metal sama thrash metal. Itu baru dua itu saja. Jadi untuk yang berikutnya ini kita akan membahas dua lagi, yaitu death metal sama black metal. Baik, untuk yang kali ini kita akan membahas dulu yaitu black metal. Black metal ya. Buat teman-teman yang belum tahu kan ya, jadi death metal sama black metal dan sebenarnya dengan metal-metal genre metal yang lainnya itu sebenarnya berbeda. Jadi ada perbedaannya begitu. Jadi tidak semua metal itu satu begitu aja gitu. Jadi di antara death metal sama black metal ini yang mana sih yang lebih dulu ditemukan genrenya itu? Nah, jadi begini. Sepengetahuan saya yang sudah mendengar cukup banyak ya, mendengar dan menonton juga kan, dan membaca beberapa buku-buku juga kan, yang lebih dulu itu black metal. Black metal itu dibuat atau diciptakan di tahun 1982 oleh band asal Inggris namanya Venom, huruf V, Venom, seperti nama musuhnya Spider-Man itu, Venom ya. Jadi itu yang pertama kali menciptakan black metal. Tapi karakternya itu baru keluar justru di tahun 90-an. Lebih tepatnya itu di tahun 94. Jadi tahun 82 black metal itu pertama ditemukan. Namun butuh waktu setidaknya 1 dekade sampai genre black metal itu benar-benar karakternya itu keluar. Ya, kita bilang mendunia lah. Ya, karakternya itu keluar dan mendunia di dan banyak diapresiasi oleh band-band bergenre metal lainnya. Benar. Dan sudah mulai berkembang bahwa black metal itu gitu loh gitu. Jadi itu di tahun 94, dan hebatnya lagi yang membuat black metal itu semakin berkarakter justru bukan orang Amerika sebenarnya, justru orang-orang Norwegia. Jadi ada di situ istilahnya Viking black metal karena ditemukannya karakternya itu diperkuat oleh orang-orang Norwegia. Jadi gitu. Musiknya sendiri bagaimana? Black metal ini sih sebenarnya musiknya itu pertama nadanya itu nadanya yang berkesan suram, jahat juga. Intinya itu banyak mengambil nada-nada yang agak mengganggu lah di telinga ya kan. Nah, jadi kayak disturbing ya, nada-nada yang disturbing. Kemudian di sini juga dari segi tema berarti karena musiknya seperti itu ya kan. Mungkin dari segi tema mereka sering menceritakan topik-topik yang bagaimana? Ini yang menarik dengan genre yang spesifik seperti Nah, karena black metal itu dari musiknya aja sudah seperti itu kan. Jadi itu otomatis temanya itu seperti itu kan, yang seperti kita lihat yang terjadi pada masyarakat sekarang, anggapan masyarakat sekarang itu bahwa metal itu penyembah setan, metal itu satanis, metal itu nggak punya Tuhan. Nah, itu di black metal akhirnya itu sebenarnya sekalian aja di genre itu menyanyikan lagu-lagu dengan topik demikian. Jadi tentang setan. Jadi di black metal itu sebenarnya menyembah setan yang segala macam itu tuh. Kalau di metal yang lain sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Berarti black metal ini adalah satu-satunya genre di mana di musik metal kemungkinan besar ada topik di mana mereka yang berkaitan dengan anti ketuhanan. Iya, anti ketuhanan dan mengidolakan sosok iblis lah. Musisinya sendiri biasanya dandanannya yang pakai make up yang warna putih gitu. Kalau di Indonesia kan ada kan yang memarodikan tuh yang kuburan band itu yang dulu sempat hits. Mungkin nggak tahu ya anak zaman now apakah pernah melihat band kuburan itu. Jadi band kuburan itu dandanannya seperti black metal itu, cuman musiknya sih nggak ada seram-seramnya ya. Jadi nggak tahu ya untuk teman-teman yang kelahirannya 2000-an apakah sempat melihat mereka. Kalau kami ini ya karena kami kelahiran 90-an kan ya, jadi pernah kenal sama mereka. Ya setidaknya pernah melihat mereka di televisi lah. 2010-an ya. Iya.
Jadi black metal itu seperti itu. Nah, adapun kalau band pengusungnya yang terkenal itu ya seperti sudah saya bilang kan Venom. Kemudian ada yang itu dari Norwegia, Mayhem. Kemudian ada satu yang unik namanya Cradle of Filth. Nah, di situ black metalnya keren tuh. Jadi dicampur dengan simfonik. Ada unsur simfoninya. Jadi black metalnya nggak terlalu kasar, nggak terlalu ganggu seperti generasi yang sudah-sudah gitu. Dan itu cukup bagus menurut saya. Versi yang lebih tone dan yang lebih mudah untuk diterima masyarakat mungkin ya dibandingkan black metal yang lain yang apa tadi yang kamu bilang Ganggu. ya kan? Yang sebenarnya sih kalau dari segi tema dan cara menyanyinya sama-sama musiknya itu sama-sama segmented gitu. Cuman melodinya itu lebih enak lah gitu. Dengan adanya simfoni Karena ada itu, suara keyboard dan biola itu. Jadi kesannya kayak ada orkestranya gitu. Lebih ada variasinya kayak gitu. Nah, jadi itu itulah yang black metal ya singkatnya ya. Jadi pertama itu di tahun 82 di Inggris oleh band bernama Venom diciptakannya. Kemudian karakternya itu keluar di tahun 94 oleh band yang namanya itu tadi Mayhem dari berarti ya pada tahun 82 aliran black metal ini dicetuskan oleh Venom. Baru setelah itu satu dekade kemudian yang membawa nama genre black metal ini begitu mendunia, begitu universal karena Mayhem itu. Iya, benar. Yang dengan variasi mereka yang ada keyboard dan lain-lain. Itu Cradle of Filth di tahun 2000-an. Jadi itu. Kemudian setelah black metal kan, kemudian di akhir 80-an, tepatnya di tahun 87 ya, tahun 1987 lahirlah yang namanya death metal. Death metal ini sendiri yang menciptakannya bandnya namanya Death. Nah, jadi death metal yang dibuatnya itu, yang di musik metal yang dimainkannya itu jadi standar, jadilah death metal karena band yang mengusungnya itu death namanya death, kematian gitu. Musiknya sendiri yaitu yang seperti yang kita kenal dan populer di kalangan underground Indonesia yang pakai scream, growl, drummernya pakai twin yang getas gitu, drummernya pakai twin yang menderu-deru begitu. Nah, itulah death metal. Masyarakat kita sudah terdoktrin bahwa itu metal ya seperti itu. Padahal sebenarnya dari itu masih banyak genre-genre lain. Iya, itulah. Sayangnya di Indonesia mungkin kurang banyak peminatnya. Iya, itu. Jadi bisa dibilang bahwa genre death metal ini yang paling mendunia ya genre metal yang lain. Karena mereka kan masuknya itu jalur underground kan. Nah, jadi orang di Indonesia kan main musik underground, mereka mengklaim metalnya seperti itu. Jadilah di Indonesia itu kalau metal stigmanya ke musik yang scream growl tadi. Iya, dan memang mungkin karena adanya teknik vokal scream growl itu kan ciri khasnya metal banget tuh. Dan memang untuk genre metal yang secara spesifik yang ada cara teknik vokal scream growl itu adalah death metal. Jadi karena itu mungkin death metal didakwa sebagai digeneralisir sebagai metalnya musik metal di Indonesia. Nah, satu juga nih ironis juga sih sebenarnya sama kayak black metal tadi. Yang menciptakan kan di tahun 1987 ya, band asal Amerika bernama Death. Tapi karakternya itu lagi-lagi keluarnya justru bukan dari Amerika, tapi dari Swedia. Berarti yang mengusungnya ini banyak dari Amerika, cuman yang membuatnya jadi lebih universal dan jadi lebih well known lagi itu adalah negara Eropa. Orang-orang Eropa. Iya benar, karena entah bagaimana ya, saya kurang paham juga sih. Mereka itu bisa gitu loh mengembangkan mungkin sesuai kondisi geografis mereka. Mungkin mereka merasa musik ini sesuai banget nih dengan karakter kita. Nah, jadi begitu. Nah, jadilah Swedish death metal itu juga karakternya itu baru keluar sama dengan black metal tadi di tahun 90-an juga baru keluar. Lama sekali. Iya. Tapi lupa 90 berapa tepatnya. Cuman ada satu band Swedia yang bisa dijadikan panutan atau pedoman buat teman-teman yang mau dengerin musik death metal, yang baru-baru aja mau nyobain nih dengar death metal, ya saya rekomendasikan bandnya itu In Flames. Hurufnya itu INFLAMES. Nah, cari aja itu di YouTube, banyak tuh lagu-lagu In Flames. Jadi buat teman-teman yang
mau nyobain terjun di dunia death metal cuman bingung bandnya apa nih yang perlu didengerin, itu dengerin aja tuh In Flames. Jadi In Flames ini ibaratkannya bisa jadi gerbang ya, gateway buat kita yang pengen tahu musik death metal. Jadi kita dari awal mulainya ke In Flames dulu. Iya, jangan langsung death soalnya death itu musiknya kalau bahasanya itu apa yang ngegas banget. Kalau In Flames itu mereka walaupun scream cuman masih ada nadanya. Masih ada nada-nadanya yang easy listening gitu. Karena genre mereka sendiri kan melodic death gitu. Bukan pure death metal tapi melodic death metal gitu. Nah, selain In Flames ada lagi satu band dari Finlandia. Namanya Children of Bodom. Children kan anak-anak gitu, Children of Bodom, BODOM. Nah, itu keren banget tuh buat teman-teman yang sudah kenal sedikit-sedikit dengan musik metal, terus mengharapkan musik metal yang lebih ada skill tingkat tinggi, suara keyboard yang bikin hati naik, adrenalin bermusiknya, kemudian nada-nada yang terkadang penuh semangat, terkadang ada mellow-nya. Nah, itu dengerin aja tuh Children of Bodom itu keren banget. Saya aja sudah ngefans itu sejak dari kelas 5 SD. Wah. Ya, bukan kelas 5 SD sih. Ya, pokoknya awal-awal mau lulus SD lah gitu. Nah, gitu. Itu sih. Nah, itu band death metal yang saya rekomendasikan. Kalau black metal ya itu tadi Cradle of Filth, sama agak susah sih nyari black metal ini yang buat teman-teman yang mau cari band-band buat awal-awal mau dengerin itu. Kalau Mayhem itu karena lagunya susah dicari di YouTube sih. Ada sih beberapa cuman nggak terlalu banyak banget gitu. Saya mau ngerekomendasikan sebenarnya black metal itu Behemoth, tapi saya takut teman-teman nanti terlalu soalnya video klipnya ada gore, ada adegan-adegan gitu lah. Itu mungkin kalau kita sudah familiar sekali dengan genre black metal itu, kecuali udah biasa banget. Kalau udah terbiasa ya kan, nanti kita cari Behemoth kayak gitu. Jadi kesimpulannya genre-genre metal alternatif itu seperti black metal, seperti death metal itu sebenarnya sudah muncul sejak 80-an. Iya. Tapi mereka itu baru populer tahun 90-an saat musik-musik yang ditemukan oleh band-band Amerika itu dikembangkan oleh para band-band yang ada di Eropa. Iya. Dan justru band-band yang di Eropa itu justru yang bikin mereka jadi popular, well known dan universal sekali. Nah, sedikit lagi nih sebelum kita akhiri ya, karena ya seperti kamu tadi yang ciptain kan Amerika, tapi yang ngembanginnya justru dari negara lain kan. Kita nggak kembali lagi ke video yang pertama kan, dimana saya membahas tentang heavy metal dan thrash metal kan. Nah tuh di thrash metal itu aja sebenarnya yang menciptakan kan orang Amerika tuh tahun 1981 kan, seperti yang sudah saya bilang. Cuma karakternya itu baru keluar justru ketika di tangan band-band dari Jerman. Tuh, Jerman. Contoh bandnya itu lagi-lagi Jerman Eropa juga. Iya, Kreator, Sodom, sama Destruction. Nah itu karakter thrash itu keluar di tangan orang-orang Jerman itu ya. Cuman kalau orang Amerika thrash metalnya yaitu seperti Metallica, seperti Testament. Nah itu. Jadi itu aja sih mengulas kembali video yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi mungkin untuk itu dulu ya, ada 4 genre metal yang mungkin kita lihat sebagai dasar ya, yang harus diketahui oleh semua orang kalau mereka pengen tahu metal, mulai dari tadi black metal, ada death metal, lalu 2 sebelumnya tadi ada heavy metal sama thrash metal. Tapi selain itu juga ada genre metal yang lain ya, seperti folk metal, itu akan saya bahas lagi di video yang selanjutnya. Pokoknya itu keren deh, nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Jadi mungkin untuk video kita kedua tentang membahas tentang genre-genre musik metal sampai sini dulu ya. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Kita bakal ketemu lagi di episode yang ketiga. Sampai jumpa.